mereka cukup cekatan juga ya. Setidaknya kita sampai dibikin repot. Stop. Ya, coba kita periksa kaputren ini. Siapa tahu dia sembunyi di sini. Tuan Putri. Tuan Putri, buka pintunya. Jangan teriak. Buka pintu. Tuan Putri. Itu suara Kot Buto. Dia dan prajuritnya pasti sedang memburu kalian. Siapakah sebenarnya kalian? Dan apakah maksud dari semua ini? Tidak ada waktu untuk bercerita. Kalian tidak perlu tahu. Cepat tenangkan panglimamu sebelum kecurigaannya muncul. Jangan macam-macam. Baik. Nyawa adikmu ada di tanganku. Jadi jangan macam-macam. Tuan Putri, tolong buka pintunya. Ada apa, Tuan Panglima? Ada penyusup masuk keraton. Aku minta izin Tuan Putri untuk memeriksa sekitar keputren ini. Kalau penyusup itu bersembunyi di sini. Di sini tidak ada apa-apa. Tuan Panglima hanya mengganggu istirahat kami saja. Tapi biarlah kami periksa agar Tuan Putri bisa melanjutkan tidur dengan tenang. Tidak perlu, Tuan Panglima. Adikku sedang tidur nyenyak. Kasihan kalau dia sampai terbangun. Tenanglah, aku jamin kaputren ini aman-aman saja. Terserah Tuan Putri sajalah. Aku pamit dulu. Maaf telah membangunkan Tuan Putri. Tuan Putri, siapa yang bersin tuh? Adikku suka bersin, tidak ada apa-apa. Itu kebiasaan jeleknya sejak dulu. Sudahlah, kalau begitu aku pergi dulu. Prajurit, periksa sebelah sana. Baik, Bos. Terima kasih atas bantuannya. Maaf tadi aku kasar padamu. Tuan pastilah bukan orang sembarangan. Hingga sampai berani menyusup ke keraton Blambangan ini. Aku adalah Damar Wulan, utusan dari Majapahit. Aku sedang mengemban tugas dari Gusti Sang Ratu Kencono Wungu. Pastilah ratumu menugaskan Tuan untuk membunuh junjunganku Prabu Menak Jinggo. Tugas yang sungguh berat. Mengapa Tuan berani mengambil resiko seberat ini? Keberhasilan Tuan menembus keraton ini belumlah apa-apa. Tidak ada artinya bila Tuan berhadapan dengan Sang Prabu. Dia adalah raja tidak terkalahkan yang mempunyai kesaktian tiada tara. Sayang kalau orang segagah dan setampan Tuan harus mati di tangannya. Tapi sekuat-kuatnya Prabu, dia juga punya kelemahan. Kalau Tuan mengetahuinya, tidak mustahil bisa mengalahkannya. Aku bersedia membantu Tuan, asal Tuan juga berjanji mau menolongku. Bagaimana? Berjanji untuk menolongmu? Aku tidak mengerti. Berjanjilah Tuan Damar Wulan. Sesungguhnya kita mempunyai tujuan yang sama. Baiklah, aku berjanji. Gawat, kemana lagi kita harus mencari? Kalau tidak ketemu, Sang Prabu pasti marah besar. Ya, nampaknya dia benar-benar bikin repot kita. Sembunyi di mana dia ya? Aku juga heran, jangan-jangan dia punya ajian menghilang. Mereka berdualah yang paling ditakuti di keraton ini selain Sang Prabu. Suara apa itu? Tikus sekali. Bikin kaget saja. Hampir saja. Tuan Putri belum tidur. Kenapa mengendap-endap segala? Belum. Itu laki-laki di samping Tuan Putri siapa? Aku tahu. Tuan Putri pasti sedang menyeleweng. Bukan. Aku tahu pasti Tuan Putri sedang menyeleweng. Aku akan laporkan kepada raja perbuatan Tuan Putri. Ayo. Keras juga rahangnya. Ayo, kita tidak boleh buang waktu. Cuma satu orang, biar ku bereskan. Ayo. Menyerahlah. Kalian tak mungkin bisa lolos. Ayo, menyerah. Ayo lari Tuan. Aku punya senjata satu lagi. Tuan Putri, ada yang jadi tambah runyam Tuan Putri. Tenang, di balik tikungan itu. Ayo, lari. Ayo sini. Nah, ini dia. Kemana dia? Ini tempat rahasia. Hanya orang-orang kepercayaan Sang Prabu saja yang mengetahuinya. Lorong ini akan mengantarkan kita ke tempat penyimpanan benda itu, Tuan Pendekar.
Nagada saktinya, tidak seorang pun di keraton ini yang sanggup mengangkatnya. Kalau Tuan tidak sanggup, habislah riwayat kita. Biarkan aku mencobanya, Tuan Putri.